الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassakuna syari'atuhu salihin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, yang mulia guru kita al-muhtaram al-mukarram Al-Ustaz Khalid Mawardi, matta'anallahu bituli hayati. Kita doakan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat, berkah ilmu beliau. Yang mulia guru kita Al-Ustaz Ferry Sandria Al-Mukarram, Al-Ustaz Adi, orang tua kita Bapak Haji Rokib, Bapak Haji Said, Bapak Haji Heri, Bapak Haji Ayub, Ustaz Samsudin, dan seluruh hadirin taklim malam Rabu yang selalu kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Bersyukur malam hari ini kembali kita berjumpa, bermuajahah, bersilaturahim, sekaligus doa dan zikir yang pahalanya kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, terutama yang telah wafat mendahului kita. Mudah-mudahan tahlil zikir yang kita niatkan pahalanya khusus buat orang tua kita dikabulkan Allah. Kubur-kubur mereka dijadikan taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu dan senantiasa lidah dan lisan kita terus istiqomah menyampaikan salawat serta salam atas makhluk agung, manusia mulia, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Untuk keluarga, sahabat, pengikut setia beliau yang menjalankan sunnahnya, kita berharap menjadi bagian umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kembali mari kita dengar nasihat-nasihat dalam kitab Nasha'ihul Ibad, masih berkenaan dengan orang-orang yang mendapatkan 10 perkara, di mana 10 perkara yang didapatkan ini insyaallah selamat dari segala macam keburukan, kejahatan, al-afat wal ahad. Yang pertama dan yang kedua kita sudah sampaikan. Masuk yang ketiga, wasalisu faqrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun. Yang ketiga adalah seorang hamba yang diberikan kesulitan, kemiskinan, kemelaratan,
kemudian dia punya sikap zuhud. Zuhud ini bukan berarti dia tinggalkan dunia, ya, tapi dia berhati-hati. Diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, ya ma'syaral fuqara, u'tullaha ar-ridha min qulubikum tazfaru bisawabi faqrikum wa illa fala. Nabi kita bersabda berkenaan dengan orang-orang yang fakir tapi dia tetap ridha. Kata Nabi, wahai orang fakir, tunjukkanlah kepada Allah rasa ridha, rasa rela dari lubuk hati yang paling dalam, maka engkau dapat pahala dari kefakiran itu. Jadi kemiskinan, kefakiran yang menimpa kita, kalau kita ridha, kalau kita rela, maka Allah akan memberikan pahala kefakiran. Kalau enggak ridha, enggak dikasih. Sebab kefakiran ini jatah. Kita terima, kita ridha, kita ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala kasih ganjaran yang sangat besar. Bahkan para hukama menyampaikan, istighna'uka 'anil syai' khairun man istighna'uka bihi. Cukup dari dirimu sesuatu itu lebih baik daripada cukup darimu dengan sesuatu. Jadi bedanya cuma dari sesuatu dengan sesuatu. Artinya apa? Kalau yang Allah berikan kita merasa cukup, itu bagus. Jadi ya Allah saya terima, ya Allah saya ikhlas. Karena itu yang disebut dengan orang yang kaya hati, itu orang laisal ghina an kasratil arad innal ghina ghina nafsi. Yang disebut orang yang kaya bukan yang banyak arad. Arad ini kekayaan, ya, harta dan sebagainya dan seterusnya. Tapi innal ghina ghina nafsi, sesungguhnya orang yang kaya itu yang lapang dadanya, tulus, redha, rela, ikhlas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini memang sudah ketentuan Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahul azim menyatakan, bagaimana pikiran orang itu dibilang baik jika dia mengagumi amal-amal kebajikannya sendiri. Jadi ngerasa diri dia ini sudah melakukan banyak kebaikan dan merasa itu semua karena kebisaan dia, kemampuan dia. Enggak, itu bukan kemampuan. Kenapa? Karena pasti mintanya ujung-ujungnya pahala, ganjaran, balasan. Padahal semua itu karena taufik hidayah dari Allah. Taufik dan hidayah yang Allah berikan sehingga kita dapat berbuat kebaikan. Kalau kita melakukan maksiat, dosa, kekhilafan, lupa, ini sifat manusia. Innal insan mahallul khata' wan nisyan. Sesungguhnya manusia ini tempat salah, tempat lupa. Apa aja mah kita kan lupa. Kunci lupa. Apa aja tuh? Dompet tuh, dompet itu kan dompet isinya masya Allah itu 2M apa? Ya kan? Apalagi udah dompet, handphone, apa aja? Pak dia tuh naruh kunci motor. Nanti pasan di sini Jun, kunci mana ini? Dirapiin. Ada aja, emang itulah sifat manusia itu. Jadi kita akuin itu kelemahan. Kadang kita ini bangga gitu, merasa apa yang kita lakukan ini karena kebiasaan dan kemampuan kita. Enggak ada. Kita nggak bisa apa-apa, kita nggak mampu apa-apa. Maka yang nemuin.
Kalau dia orang baik, maka dia akan memberikan ini dengan ikhlas tulus. Pak, ini saya temukan dompet Bapak. Ya salam. Oh ini orangnya kalau gitu. Karena banyakan dia duitnya. Ya gitu. Amin. Ya, nggak seberapa udah saya tulus saya. Gini Pak, kadang ini Allah Ta'ala ini nguji kita, gitu kan? Seberapa ketulusan dan kerelaan kita, keriduan kita. Kita nolong orang nih, itu kan nolong itu. Untung nggak ketemu sama orang brengsek ya. Bener nggak? Apa? Kagak dagang udah, orang modalnya ada di dompet. Lama kan, dari saya datang udah ada tuh. Oh gitu. Kan kadang ngambil sampai pacar tidak selesai. Masya Allah. Itu nggak banget pas banget ini ya sama judulnya ya. Ya Pak Said ya. Coba kalau ketemunya udah lagi butuh, ya kan? Kebetulan gitu. Rezeki dong masuk Kak. Bukan rezeki itu mah. Musibah bisa-bisa. Bener Pak, nemu duit itu jangan bukan rezeki. Dalam masjid lagi ya. Apalagi dalam masjid. Kan gitu kan? Diumumin kan begitu kan? Harus dikasih tahu sama orang-orang. Bukan rezeki. Bukan rezeki, beda. Ini orang pasti lagi nyariin gitu kan. Enggak bedanya kita. Ini cerita kebaikan ya. Makanya mesti tulus, mesti ikhlas. Pertolongan kita kepada orang ini nggak ada urusannya sama dia. Ini kita urusannya sama Allah. Allah kan maha tahu. Allah maha lihat. Allah nggak tidur. Udah, pokoknya ini dompet, jangan pakai pamrih. Saya tapi saya butuh, tapi udah cukup. Urusan saya sama Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala nih kasih nanti kemudahan-kemudahan karena keredoan dan ketulusan kita tanpa pamrih. Pertolongan kita ini murni karena Allah. Itu banyak cerita, banyak banget. Tadi apa kemarin itu ada orang cerita, dia mau ngawinin anaknya udah persiapan duit 90 juta. Tiba-tiba calonnya mutusin. Masya Allah, itu bocah cuman gantung diri doang. Tapi dinasehatin udah minta maaf, ketemunya baik-baik, ketemu sama keluarganya lagi, minta maaf, udah selesai itu akhirnya. Duit yang 90 juta akhirnya dibikinin rumah, dia tambahin punya duit 10 juta jadi 100 juta. Pak 100 juta kan katanya gede ya, tapi ternyata kurang. Udah 100 juta belum ngecat, bawahnya belum ada keramik. Akhirnya ada aja pertolongan karena dia orang baik nih, ada dah yang nawarin duit 20 juta. Padahal minjem aja susah duit segitu. Selesai ngeramikin kelar 20 juta, ngeramik aja 20 juta katanya misalkan ada yang ngeramik. Ngecatnya belum. Ngecat tambah lagi 20 juta, selesai itu rumah jadinya 140 juta. Nyari 40 juta susah, tapi Allah kirimin kemudahan, siapa aja lewatnya. Jadi gitu kemudahan-kemudahan itu. Dan gampang ngembaliinnya karena dipinjam. Jadi itu namanya pertolongan dari Allah. Asbab kita ini tulus, ikhlas, redo. Jadi sekali lagi apa yang kita kerjakan perbuatan baik bukan asbab kita, bukan kesanggupan dan kemampuan kebiasaan kita, enggak. Ini dorongan taufik hidayah dari Allah. Pun demikian dengan maksiat yang kita lakukan, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, sebenarnya yang kita lakukan itu karena semata-mata Allah yang jaga, Allah yang pelihara. Harusnya kita maksiat. Nih Pak, ini mudah-mudahan paham ya. Harusnya maksiat, harusnya dosa. Nabi Allah Yusuf, ini Quran yang cerita nih. Itu kan udah dikunci sama Siti Zulaikha waktu dia dikejar-kejar kan. Karena saking ganteng dan tampannya, istri seorang perdana menteri suka. Pintu udah ditutup. Tuh, coba. Dan hasrat seorang laki-laki ketemu sama orang perempuan, kan kalau orang pal bilang apa? Kayak kucing dikasih ikan kan? Apa kita agak samber itu? Weh, tegrep lagi. Ngeri juga bahasanya tegrep. Bener kucing itu mah. Oh gitu.
Tegrep ya. Tapi laula arra'a burhana rabbi, kata Nabi Yusuf, seandainya Allah tidak menolong saya, bahasanya menghindarkan gitu. Jadi dihindarin sama Allah. Pertolongannya bisa aja bisikan malaikat, bisa aja lewat amal-amal baik kita, akhirnya diselamatkan. Harusnya maksiat tapi diselamatkan, berarti bukan kita. Itu nabi, tapi bantai ya terus tegrep udah, nggak ada urusan belakangan. Emang begitu, ya kan? Tapi kalau Allah jaga, Allah pelihara, nggak nabi, nggak manusia biasa pelihara. Biar depan mata itu udah kesingkap bahasanya betisnya, tinggal naik dikit dah bahasanya, tapi dijaga sama Allah Taala. Langsung pada nyebut astagfirullahaladzim. Udah pada jangan pakai cerita, udah tutup. Jadi itulah namanya kemurahan Allah dan bimbingan Allah. Kenapa? Kita itu mesti bersyukur itu gitu. Bisa hadir malam hari ini, bisa digerakin sholat berjamaah ke masjid. Hujan-hujan bahkan tadi kan hujan dari sore apa topik ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik kekuatan untuk ibadah, juga hidayahnya kita sambut. Jadi sholat enakan di rumah. Hujan-hujan, habis sholat ngopi, nonton TV, ngobrol sama bini. Ya salam, bener gak? Nasi uduk masih anget, masya Allah. Tapi enggak, kita lawan tuh hawa nafsu kita. Makanya kita ini cuman kayak boneka tuh bahasanya. Allah yang kasih titah, Allah yang kasih perintah, semuanya itu ya sama usaha kita. Jadi melawan hawa nafsu yang pengennya mah di rumah, pengennya mah santai, tapi kita lawan. Akhirnya kita menang. Dan kita hanya sekedar melakukan. Jadi digerakin sebenarnya sama Allah. Allah yang semuanya yang memerintahkan. Makanya subhanallah. Itulah kita mesti terima. Enggak cuman yang enaknya gitu. Enggak cuman yang enaknya. Dikasih nikmat kadang-kadang kita bilang alhamdulillah. Ujian aja dikit. Ngeluh dah. Ya Allah. Udah siapa aja dah. Pusing nih palanya udah. Tuh, padahal banyakan nih nikmat. Makanya Nabi Allah Ayyub alaihissalam itu bayangin Pak, penyakit beliau ini berat. Ya kan? Udah maaf segala macam Allah Ta'ala kasih itu. Tapi apa kata beliau? Aku nih disuruh sama istri berdoa kepada Allah. Kenapa? Kakanda ini seorang nabi, angkat tangan minta sama Allah, Allah kabulin. Tapi enggak. Kenapa? Nikmat yang Allah kasih terlalu banyak. Kadang dikasih sakit giginya ini cuman paling juga seminggu paling lama. Mana yang lama itu sehat? Mana yang lama itu nikmat kita lupain. Nyarindah disentil dikit, dicubit dikit. Bahasa Allah itu lagi ngingetin kita. Makanya itu alhamdulillah ala nikmatillah, bersyukur atas segala nikmat Allah, juga alhamdulillah atas segala ujian, cobaan yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Redo dan redo. Kenapa? Allah juga redo. Karena itu ganjaran orang yang bersyukur sama orang yang sabar ketika ujian, pahalanya kalah yang bersyukur. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang ketika dikasih ujian, dikasih cobaan kehidupan, kesempitan, kemiskinan, permasalahan, dia dapat sabar, maka pahalanya ini kalau kata orang Telkomsel itu unlimited, tanpa batas. Masya Allah. Amin ya rabbal. Saya sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan Allah ketemu sampai kita masuk bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini udah beri saya masalah wal barakah wal maghfirah wa sallallahu Rasul Muhammad Rasulullah SAW ibni Abdullah wa ala alihi wa ajwadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال كريم الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا عائشين حمدا نعمه وإكرامه ومجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بك الكريم ولأجيب سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات ومن جميع السيئات وترفع درجات وتبلغنا كأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل وأوصل وبلغ ما قرأنا من القرآن العظيم وما هدناه وما سبحناه وما استغفرناه وما محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد حسن هدية منا واسلة ورحمة منك ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى جميع إخوة المرسلين وصحابة وقرابة رسول وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا أولياء الله من الشهداء والصالحات الرسل وجميع العلماء العاملين ثم العلماء والمحدثين والمحققين الصوفيين خصوصا آبائنا أمهاتنا وجداتنا وجداتنا وعامنا وآباتنا وقرابتنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات المشارق والمغارب أمة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا القبور المرحوم Bapak Rasidin bin Bapak Warman, almarhum Sugiyat bin Sadir, almarhum Daratan bin Mulyakin, almarhum Rasulullah bin Fulan, almarhum Sadir bin Fulan, almarhum Ahmad Jailani bin Bapak Ali, almarhumah Ibu Sukrila binti Rasul, almarhumah Kasimah binti Rasbin, almarhum Debet binti Zubar, almarhumah Wijah binti Fulan, almarhumah Raida binti Sugiyat. Allahumma taqassana wa taqassahu bi wa taqassira wal maghfirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wal jannata maslahu wa akrim nujulahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hifari niran. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا أولادنا من عبادك الصالحين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة فتنة إنك على كل شيء قدير. يا أيها النفس المطمئنة اهدي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان. واغفر لنا ذنوبنا واسر مقاصدنا يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربي بارحم والدينا ربي بارحم والدينا ربي بارحم والدينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز غفار يا رب العالمين. وصلى محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحانك ورب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان
وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل على محمد اللهم صل على وسلم قبول